Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kelima Syuhada, mahasiswi Psikologi Islam IAIN Pontianak. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget loh, yaitu perkembangan Islam di Kesultanan Melayu Borneo, khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Teman-teman, kalian pernah kepikiran nggak? Gimana sih awalnya Islam bisa berkembang di Pontianak? Apakah lewat perang atau ada cara lain yang lebih damai dan unik? Teman-teman, masuknya Islam ke Pulau Borneo itu udah mulai sejak abad ke-13 sampai ke-15 Masehi loh. Tapi uniknya Islam tidak datang lewat peperangan, melainkan lewat jalur perdagangan, dakwah, dan pergaulan sosial. Coba bayangin, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Malaka datang ke pesisir Borneo. Mereka bukan cuma jual barang, tetapi juga membawa nilai-nilai keislaman seperti jujur, amanah, dan sopan santun. Kalian tahu nggak? Justru sikap inilah yang membuat mereka lokal tertarik dengan Islam, bukan karena ceramah panjang lebar. Nah, dari sinilah teman-teman muncul komunitas muslim di daerah pesisir, termasuk di wilayah yang kini kita kenal sebagai Pontianak. Perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal juga mempercepat proses islamisasi. Menarik banget kan? Islam itu menyebar lewat akhlak, bukan lewat darah. Setelah Islam makin dikenal, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam baru di Borneo. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Kesultanan Pontianak yang didirikan pada tahun 1771 Masehi oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Beliau ini teman-teman merupakan tokoh yang luar biasa loh, keturunan Arab, alim dalam agama, dan dihormati masyarakat Melayu karena kepemimpinannya yang adil. Di bawah beliau, Pontianak tumbuh jadi pusat pemerintahan dan pusat dakwah Islam di Kalimantan Barat. Nah, salah satu peninggalan beliau yang terkenal adalah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Kalian pernah lihat nggak masjidnya? Saat ini, masjid tersebut masih berdiri di tepi Sungai Kapuas. Masjid ini teman-teman bukan cuma tempat sholat, tetapi juga sebagai tempat belajar agama dan tempat musyawarah masyarakat. Ini nih ya, kalau diperhatikan sebenarnya arsitekturnya itu keren banget loh. Yang mana perpaduan gaya Melayu, Arab, dan lokal Kalimantan. Dari situ ya teman-teman, kelihatan gimana sih sebenarnya Islam itu berbaur indah dengan budaya setempat tanpa menghilangkan jati diri masyarakat Pontianak. Nah, sekarang kita bahas bagian yang menarik lainnya yuk, yaitu pengaruh Islam dalam budaya dan kesenian Pontianak. Siapa di sini yang pernah dengar pantun Melayu atau nonton tari Zapin? Wah, di situ banyak banget loh unsur Islam di dalamnya. Contohnya nih, dalam bahasa Melayu Pontianak banyak kosakata yang berasal dari Arab seperti rahmat, barokah, dan iman. Artinya, pengaruh Islam udah meresap sampai ke gaya bicara sehari-hari. Nih, dalam adat pernikahan, tradisi seperti tepung tawar dan berbalas pantun masih dilakukan. Tetapi, sekarang ini diiringi dengan doa dan nilai-nilai Islami. Jadi, tradisi tetap hidup, tapi lebih bermakna. Sementara di bidang kesenian, tari Zapin Melayu dan rebana bukan cuma hiburan, tetapi juga sebagai sarana dakwah. Gerakan yang lembut, syair yang religius, menyampaikan pesan moral, sopan santun, dan kebersamaan. Nah, teman-teman, pengaruh Kesultanan Pontianak itu masih terasa banget loh sampai sekarang. Coba deh, kalian lihat di sekitar kita. Kegiatan Maulid Nabi, tahlilan, dan bahkan buka puasa bersama masih rutin diadakan kan? Ada banyak pesantren, madrasah, dan majelis taklim yang melanjutkan semangat dakwah Islam. Bahkan, nilai-nilai sopan santun dan gotong royong dalam masyarakat Pontianak itu semua cerminan dari ajaran Islam yang sudah mendarah daging sejak masa Kesultanan dulu.
Jadi, meskipun zaman udah modern, nilai-nilai Islam tetap jadi nafas kehidupan masyarakat Pontianak. Oke, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa Islam di Kesultanan Borneo, khususnya di Pontianak, berkembang dengan damai dan adaptif. Islam datang bukan untuk menghapuskan budaya lokal, tapi memperkaya dan memberi nilai baru pada budaya itu sendiri. Kesultanan Pontianak jadi bukti nyata bahwa agama dan budaya bisa berjalan berdampingan, membentuk masyarakat yang beriman, berbudaya, dan cinta perdamaian. Nah, sekarang gimana teman-teman? Kalian jadi lebih tahu kan sedikit tentang sejarah Islam di Pontianak? Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Semoga video yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.